Dita yang saat itu menatap Aldi secara diam-diam dengan wajah yang pucat dan mata yang penuh ketakutan. Lalu Dita berbisik kepada Aldi, "Kak, jangan buka kamar itu. Nanti ayah dan ibu marah." Aldi hanya tertegun mendengar hal tersebut. Ia sadar jika ia tidak memecahkan misteri ini, ia tidak akan bisa pergi dari rumah ini selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansa di channel kesayangan kita, Ruang Misteri. Di video kali ini aku akan menceritakan seperti biasa kisah-kisah horor yang pastinya akan membuat jantungmu berdegup dengan kencang. Penasaran dengan cerita apa yang aku angkat kali ini? Yuk langsung kita bahas ke jalan ceritanya. Siang itu Aldi sedang menatap layar ponselnya. Ia sedang membaca satu lowongan yang tertulis di sana sedang mencari asisten rumah tangga dengan gaji yang cukup besar, fasilitas yang cukup, serta ia bisa tinggal di tempat tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu Aldi sedang membutuhkan pekerjaan karena ia baru saja diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Aldi langsung menghubungi nomor yang tertera. Ketika ia menghubungi nomor tersebut, terdengar suara yang serak dan cukup berat. Lalu orang itu berkata, "Bisa kamu besok pagi datang ke rumahku. Kami memang membutuhkan seseorang secepatnya." Tanpa pikir panjang, Aldi langsung mengiyakan dan keesokan harinya Aldi mendatangi rumah tersebut. Keesokan harinya Aldi datang ke rumah tersebut. Ia melihat rumahnya yang cukup megah, halamannya yang sangat luas, dan di sana banyak sekali terdapat pohon-pohon besar yang cukup tinggi. Tanpa ragu, Aldi akhirnya mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak lama kemudian muncullah seorang pria paruh baya. Lalu ia menyapa dengan, "Aldi bukan?" "Benar Pak, saya Aldi." Lalu pria itu mengajak ke dalam rumah. Tanpa ragu Aldi masuk ke dalam rumah. Di sana ia bertemu dengan Bu Rina dan dua anaknya. Lalu laki-laki tersebut memperkenalkan diri, ia adalah Pak Arman, calon majikan Aldi. Aldi melihat keluarga itu keluarga yang cukup harmonis. Mereka sangat ramah dan sangat ceria. Ketika itu Pak Arman lalu menjelaskan aturan yang ada di sana. Ia berkata kepada Aldi, "Kami di sini tidak memiliki aturan, tapi kamu harus ingat, jangan pernah memasuki kamar yang ada di lantai 2, tepat di ujung lorong tersebut. Selebihnya kamu bisa anggap rumah ini sebagai rumahmu sendiri." Hari pertama Aldi dilewati dengan begitu lancar. Ia hanya membersihkan beberapa ruangan yang kotor serta menyiapkan beberapa dokumen. Tapi semakin malam perasaan Aldi mulai semakin tidak nyaman. Ia merasa rumah ini terlalu sepi. Ia tidak mendengar suara televisi, suara handphone, atau suara orang yang berbicara. Lalu tepat tengah malam ketika Aldi sedang berada di kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki. Aldi hanya berpikir mungkin itu adalah salah satu keluarga di rumah tersebut yang sedang ingin pergi ke kamar mandi. Tapi lama-kelamaan suara itu langkahnya semakin berat seperti sedang membawa sesuatu. Lalu Aldi berpikir, siapakah orang ini? Tiba-tiba langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Aldi mulai merasa ketakutan, tapi pada malam itu ia hanya mengabaikan suara tersebut. Lama-kelamaan suara itu menghilang dalam kesunyian. Nah, keesokan paginya, pada saat keluarga itu sedang berkumpul untuk sarapan, Aldi lalu bertanya dengan santai, "Tadi malam ada yang berjalan ya di lorong?" Lalu Pak Arman menatap Aldi dan berkata, "Mungkin kamu salah dengar Aldi. Tidak ada siapapun yang keluar setelah pukul 10 malam." Lalu Bu Rina menimpali, "Alah, kamu jangan berpikir terlalu aneh. Nanti itu bisa menakuti dirimu sendiri." Malam kedua, Aldi sedang berada di dalam kamarnya. Ia hanya memandang pintu kamarnya dengan napas yang tertahan. Nah, ia teringat dengan kejadian malam sebelumnya.
ia yakin mendengar suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan kamarnya. Ia berpikir, aku tidak salah, aku yakin telah mendengar sesuatu. Pukul 11 malam, keadaan rumah itu sudah sangat sunyi. Ia sudah mempersiapkan handphone di tangannya untuk merekam kalau saja ada kejadian aneh yang terjadi. Tepat pukul 12 malam, udara di kamar Aldi tiba-tiba terasa lebih dingin. Tidak lama kemudian, terdengar kembali suara langkah kaki dari ujung lorong. Aldi hanya tertegun ketakutan mendengar suara tersebut. Lalu ia memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Ia melihat ada sosok bayangan pria tinggi, kurus, dan tubuhnya agak sedikit membungkuk dengan pakaian yang lusuh dan terlihat sangat kotor. Ada hal yang membuat Aldi hampir berteriak pada malam itu. Ia melihat kepala sosok itu terlihat miring ke satu sisi, seperti lehernya patah. Nah, sosok itu mulai berjalan mendekat perlahan, akhirnya berhenti tepat di depan kamar Aldi. Aldi hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa sosok itu memanggil namanya dengan nada yang sangat lirih. Aldi lalu berlari meraih gagang pintu dan menguncinya rapat-rapat dan ia terdiam. Tidak lama kemudian langkah kaki itu semakin lama semakin menjauh dan menghilang. Pada malam itu Aldi tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya pada hari ketiga, Aldi sedang berkumpul dengan keluarga Pak Arman untuk sarapan pagi. Tangannya masih gemetar saat ia menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Pak Arman hanya menatap tajam, seolah-olah ia tahu apa yang terjadi dengan Aldi semalam. Kau terlihat lelah Aldi, ucap Pak Arman. Lalu Aldi menjawab, iya Pak, aku kurang tidur semalam. Lalu Bu Rina menimpali, kalau kamu lelah dan capek, kamu bisa istirahat saja hari ini, tidak usah bekerja. Aldi merasa tidak enak. Tiba-tiba Dita, anak Pak Arman, menatapnya dengan tatapan aneh. Lalu Dita berkata, kakak bertemu dengannya ya semalam. Lalu Pak Arman menegur anaknya, Dita. Dita hanya terdiam dan tertunduk pada saat itu. Aldi ingin bertanya, tapi ia tahu ia tidak akan mendapat jawaban dari keluarga ini. Satu hal yang ia tahu bahwa keluarga ini sedang menyembunyikan sesuatu dan ia harus mencari tahu jawabannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu Aldi berencana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tujuan pertamanya adalah kamar lantai 2 di ujung lorong yang semenjak pertama ia tidak diperbolehkan memasuki kamar itu. Nah, tepat pukul 11 malam, Aldi sudah bersiap untuk memeriksa kamar tersebut. Ia masih menunggu seluruh penghuninya tertidur. Ketika ia sudah yakin, ia dengan membawa senter berjalan menyusuri lorong tersebut. Udara mulai terasa dingin. Ketika Aldi sudah sampai di kamar tersebut, ia melihat gagang pintu itu sudah berdebu seperti tidak pernah dibuka. Tidak lama kemudian, sosok bayangan hitam itu muncul di hadapan Aldi. Ia melihat dengan jelas matanya hitam dan mulutnya menganga. Ketika itu sosok itu perlahan-lahan mendekat ke Aldi. Ketika sudah mendekat, sosok itu lalu menunjuk ke kamar tersebut lalu berkata lirih, buka. Aldi terdiam lalu memutuskan untuk berlari menuju ke arah kamarnya. Ia berlari sekencang mungkin dan mengunci kamar tersebut. Lalu ia terdiam di kamar dan berpikir, ada apa di kamar itu? Sehingga makhluk itu sering menghantuiku. Hari keempat, keesokan paginya, Aldi terbangun dengan lemas. Ia tidak bisa tertidur semalam karena diteror suara-suara aneh di luar kamarnya. Ia di meja makan pura-pura normal saja, tapi pada saat itu Pak Arman tidak lagi basa-basi lalu berkata, Aldi, apa yang kamu lakukan semalam? Aldi hanya tertegun dan berkata, tidak Pak, aku hanya ke kamar mandi saja.
Pukul 1 siang, saat Aldi sedang membersihkan rak buku di ruang tamu, Aldi melihat keluarga Pak Arman sedang berkumpul di ruang tamu. Tapi ada hal yang aneh yang ia lihat. Keluarga itu berkumpul tapi tidak berbicara sedikit pun. Tatapan mereka hanya tatapan kosong dan mengeluarkan gerakan-gerakan yang kaku. Tiba-tiba Pak Arman berkata, "Aldi, kau melihatnya semalam." Aldi hanya terdiam. Ia tahu yang dimaksud Pak Arman itu apa, tapi Aldi hanya menoleh, mengangguk, tidak tahu. Tiba-tiba ia melihat Dita hanya terdiam ketakutan, sedangkan kakaknya Rapi hanya memandang tanpa ekspresi. Nah, pada malam harinya, tetap hari keempat, Aldi tidak bisa tidur. Ia tetap berpikir penasaran apa sih yang terjadi pada kamar yang sama ini tidak boleh ia masuki. Ia akhirnya mencoba keluar lalu berjalan ke kamar tersebut. Ternyata di sana ada sosok Pak Arman di ujung lorong dengan tatapan yang kosong, dan Pak Arman berkata, "Aldi, apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan suara yang serak, lalu ia berkata, "Sudah aku peringatkan, jangan sesekali kamu mencoba membuka kamar ini. Pergilah dari sini." Akhirnya Aldi dengan muka yang lesu pergi kembali ke kamarnya. Saat Aldi ingin meninggalkan tempat tersebut, ia mendengar suara bisikan yang berkata, "Buka pintu ini, kami ingin keluar dari kamar ini." Seketika ia menoleh ke arah kamar tersebut, ia melihat ada sosok mata yang sedang mengintipnya. Ia lalu berpikir berlari ke kamarnya dan berpikir, itu bukan manusia. Siapakah orang itu? Pada hari kelima keesokan paginya, Aldi sudah berpikiran bulat untuk pergi meninggalkan rumah ini. Ketika sampai di pintu depan, Pak Arman sudah menghadangnya. Lalu Pak Arman berkata, "Aldi, mau kemana kamu?" Aldi hanya berkata, "Maaf Pak, saya ada urusan keluarga." Lalu Pak Arman berkata, "Kamu tidak berhak pergi kemana-mana. Ini adalah rumahmu kan?" Tiba-tiba terdengar suara brak dari belakang. Ia melihat Dita sedang menjatuhkan sebuah gelas. Dengan wajah yang pucat dan penuh ketakutan, lalu Dita berkata, "Biarkan ya Kak Aldi pergi." Pak Arman dengan nada marah berkata, "Dita, kamu jangan ikut campur." Dita hanya terdiam. Bu Rina hanya menatap dengan dingin ke arah Aldi. Pada malam itu Aldi sudah bertekad bulat untuk membongkar rahasia kamar terlarang tersebut. Lalu tepat pukul 1 ia membuka kamar tersebut. Ketika pintu terbuka, udara mulai terasa dingin. Ia melihat di kamar tersebut, ia melihat ada kasur yang besar serta di dalamnya terdapat cermin yang sudah retak. Ketika ia memperhatikan, ternyata di atas kasur tersebut terdapat 4 sosok jenazah yang sudah mengering. Aldi hampir saja berteriak. Ia lalu mundur dan ia melihat ada sebuah tulisan di lantai yang bertuliskan, "Tolong kami, jangan percaya mereka. Mereka bukan orang tua kami." Lalu Aldi berpikir, apakah Rapi dan Dita ini bukan anak Pak Arman? Lalu siapakah yang membunuh mereka? Tiba-tiba suara Pak Arman terdengar. "Aldi, aku sudah melarangmu masuk ke sini, tapi kau tetap bersikeras." Lalu Aldi menoleh ke arah Pak Arman. Wajahnya sudah mulai membusuk. Lalu Pak Arman berkata, "Saatnya kamu akan tinggal di sini selamanya." Aldi hanya berteriak ketakutan. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku dan berat. Tiba-tiba Dita menarik tangan Aldi dan berkata, "Kak, ayo kita lari." Dita mengajaknya ke sebuah ruangan di rumah tersebut. Di ruangan itu mereka mengunci pintu itu rapat-rapat. Tiba-tiba Aldi menemukan sebuah foto keluarga yang terdapat Dita dan Rapi dan kedua orang tuanya. Tapi di foto tersebut bukanlah foto Pak Arman dan Bu Rina. Lalu Aldi berkata, "Siapakah mereka?" Lalu Dita berkata, "Yang di foto ini adalah ayah dan ibu kami. Sedangkan orang yang di luar sana bukanlah kedua orang tua kami." "Apa maksudmu?" kata Aldi berkata.
Lalu Dita mulai menceritakan kisahnya. Beberapa tahun yang lalu di rumah ini ada 4 orang yang tinggal. Ayah dan ibu, Dita dan Rapi. Pada malam itu ada sepasang suami istri yang bertamu yang mengaku keluarga jauh mereka. Mereka meminta izin untuk tinggal di rumah tersebut untuk beberapa hari. Akhirnya kedua orang Dita mengizinkan mereka tinggal di sana. Tapi ternyata mereka berdua ingin berniat jahat kepada mereka. Pada malam itu, kedua orang ini meracuni kedua orang tua Dita. Dan pada saat itu, Dita dan Rapi melihat kejadian tersebut. Akhirnya, Rapi dan Dita berlari bersembunyi ke dalam sebuah lemari. Arman dan Rina tahu kejadian tersebut, lalu mengejar Rapi dan Dita, lalu mencekik kedua anak ini, dan anak ini akhirnya kehilangan nyawa mereka. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Johan, adiknya orang tua Dita, ingin mengecek kenapa kakak dan keponakannya tidak pernah terlihat kembali. Ia lalu berpura-pura mendatangi rumah tersebut ingin melamar pekerjaan. Akhirnya, Arman dan Rina mengizinkan Johan bekerja di tempat tersebut. Nah, setelah semuanya terungkap, akhirnya Johan dan Arman terjadi percekcokan. Mereka bergumul, akhirnya tanpa sengaja Arman tersandung dan terjatuh ke lantai dasar. Melihat itu, Rina ingin membantu suaminya. Ia lalu mencoba mendorong Johan ke bawah, tetapi ia tidak kuat dan Johan akhirnya bisa merobohkan kedua suami istri ini dan mereka berdua akhirnya meninggal dunia. Sejak kejadian itu, Johan menghilang dan arwah mereka terkurung di rumah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara geduran dari luar. "Aldi, kau tidak bisa pergi dari rumah ini," ucap Arman dan Rina dari luar. Lalu Aldi ketakutan dan bertanya kepada Dita, "Bagaimana aku bisa pergi dari rumah ini?" Dita lalu berkata, "Kak, kalau kakak ingin pergi dari rumah ini, satu-satunya cara adalah membakar rumah ini." Lalu pintu terbuka dengan lebar. Pada saat itu Aldi bingung, ternyata ia menemukan sebuah bensin tua. Ketika Arman mau mendekat, Aldi menyiramkan bensin ke seluruh ruangan dan melemparkan korek. Ketika api membakar ruangan tersebut, tubuh Arman dan Rina ikut terbakar dan menjerit histeris pada saat itu. Ketika api sudah membakar ruangan tersebut, Aldi mengajak Dita pergi keluar ruangan itu. Di tengah ruangan, mereka bertemu dengan Rapi. Lalu Aldi mengajak Rapi dan Dita untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu Dita berkata, "Kak, kami sudah mati. Kakak pergilah dari rumah ini dan selamatkanlah diri." Ketika Aldi sudah keluar dari rumah itu, Aldi kembali menatap rumah itu sudah terbakar. Lalu Aldi melihat bayang-bayang Dita dan Rapi di lantai 2 sambil tersenyum, seolah-olah mereka mengucapkan terima kasih sudah dibebaskan dari kutukan ini. Aldi akhirnya selamat dan meninggalkan rumah tersebut, dan ia berpikir ia tak akan pernah kembali ke rumah itu. Nah, beginilah akhir dari cerita horor ini. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman atau cerita-cerita mistis, jangan ragu untuk meninggalkan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa pula klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info menarik tentang konten-konten horor aku. Sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah menonton videoku sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.